Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa alladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah. Kama qala fi kitabil aziz, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, al-ayah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu fi kitabil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, al-ayah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah calon haji, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada pagi hari Minggu ini. Semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, lahir maupun batin. Semoga semua terus senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, taufik dan hidayah untuk dapat tentunya menjalankan kewajiban selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kewajiban beribadah di bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi yang tidak berhalangan, serta tentunya kewajiban-kewajiban yang lain yang semua adalah merupakan bekal yang terbaik bagi kita untuk nanti bertanggung jawab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Meskipun di bulan Ramadan kita semua tetap bersemangat untuk hadir dalam rangka untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita. Semoga semua yang hadir ini maupun jamaah yang mungkin juga belum bisa hadir, belum berkesempatan hadir, belum memiliki kemampuan hadir, oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya dan dijamin untuk dapat nanti beribadah haji maupun umrah ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga semua yang hadir ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan nanti dapat berangkat untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya manasik ini sebelum kita sampaikan materi yang akan kita sampaikan, kita buka dahulu dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca zikir istighosah. Ini memang zikir istighosah ini sudah dirutinkan oleh jamaah KBIH Al-Huda sejak puluhan tahun, yang merupakan tinggalan yang berharga juga daripada warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Mudharis SN. Dan alhamdulillah zikir istighosah ini memang terbukti. Mungkin banyak jamaah-jamaah yang sudah alumni yang dari tahun-tahun yang lalu sudah melakukan pemberangkatan haji bersama KBIH Al-Huda membuktikan banyak sekali barokah, banyak sekali fadilah, banyak sekali mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keberkahan daripada zikir istighosah. Semoga tentunya dengan kita terus melanjutkan mendawamkan zikir ini, oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah-anugerah itu juga dapat hadir di dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersama-sama sebelum kita mulai materinya Pak Bu, kita istighosah sebentar. Ibtillah mardadillah ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته الكرام، ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين، وإلى جميع أولياء الله وعلماء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى جميع مشايخنا في الدين ومشايخنا وأساتذتنا وأستاذنا، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi kita niatkan khusus agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat baik kita, untuk baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, wabil khusus hajat dan cita-cita kita untuk berangkat haji ke Baitullah senantiasa dibukakan, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan harapan kita itu dengan perwujudan yang terbaik. Semoga kelak yang akan berangkat haji senantiasa mendapatkan predikat haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Al-hajjini awali kulli niyatin salihah li husuli maqasidina wa niyatina bi jahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا سميع
يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا نسير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا
الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عابد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق رسولك الكريم ونبيك العظيم أن تسدد في قلوبنا الإيمان والإسلام اللهم اختم لنا بالإسلام والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة مرة بعد مرة كرة بعد كرة يسرا ولا عسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا مقبولا اللهم ربنا يا ميسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولمشايخنا وأساتذتنا وأستاذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا إنك غفور رحيم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وارحمنا فإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا غير ناقص برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita semua telah menyelesaikan tadi bacaan zikir istighfar. Semoga apa yang kita amalkan senantiasa menjadi amal yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan senantiasa menjadi doa yang ijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Bahwa sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan, pertama mungkin kita ta'aruf Pak ya, perkenalan dulu. Mungkin masih ada beberapa yang belum kenal, belum tahu dengan kami. Begitupun kami juga ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang beberapa kali baru yang baru ini baru ketemu ya, beberapa di antaranya. Jadi perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi. Jadi saya yang bagian dari pengurus atau pembimbing di kelompok bimbingan ibadah Haji Al-Huda Palembang. Kebetulan alhamdulillah kami adalah putra daripada pendiri KBIH Al-Huda ini, yaitu Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM. Kalau minggu yang lalu itu kakak kami Gus Syarif itu anak nomor 2. Saya ini anak nomor 5 Bu. Nomor 5 bungsu lana. Dari berapa? Dari 10 beranak. Jadi anak almarhum itu 10. Mungkin bangsa ibu itu masih pacak, mungkin nak 11-12. Cuma karena memanglah habis jatahnya, jadi tidak pacak lagi, 10 mentok. Alhamdulillah kami berada di nomor urut 5. Dan kebetulan laki-laki yang paling bucin, karena di bawah kami 5 orang lagi itu semuanya adalah perempuan. Ya, alhamdulillah. Saya terakhir membawa jamaah haji itu angkatan haji tahun 2018. Itu adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh jamaah Haji Al-Huda bersama almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris. Karena setelah 2018 beliau 2019 tidak punya porsi, ya. 2020 harusnya ada porsi beliau, tetapi ketembak corona. Dan memang di tahun 2020 beliau jatuh sakit keras, sehingga di 2020 juga diwafatkan, dikembalikan kepada, dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya beliau wafat pada waktu itu adalah pada tanggal 23 Agustus 2020. Ya, jadi ini berarti sudah haul ke-1 mau kedua. Sebentar lagi di Agustus nanti berarti adalah peringatan 2 tahun daripada wafatnya beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM. Jadi saya kebetulan yang mendampingi beliau terakhir kali 2018 adalah saya. Jadi 2 kali alhamdulillah saya mendampingi beliau berangkat ke Mekah. Dulu tahun 2011
Itu pertama kali kami berangkat, dan yang kedua 2018. Alhamdulillah bersama kedua-duanya adalah membersamai beliau Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SN. Untuk setelah itu insya Allah terus Al-Huda di dalam tradisinya, di dalam sejarah perjalanan kepembimbingan KBIH Al-Huda, belum pernah Al-Huda memberangkatkan jamaah, ngeculkan jamaah, tidak pernah. Selalu ada pembimbing yang berangkat dari internal KBIH. Pembimbing yang tentunya sudah berpengalaman dan sudah punya kemampuan untuk membimbing. Dalam arti beliau ini adalah sudah biasa memanasik, memberikan materi manasik. Kedua, sudah beberapa kali berangkat haji atau umroh sehingga tidak lagi kaget. Karena memang ada beberapa contoh dari sebagian pengurus kloter dari pemerintah, dari Kemenak, itu justru kebanyakan belum pernah naik haji, pengurus kloter itu. Tapi kalau pembimbing haji di KBIH, insya Allah semua sudah pernah berpengalaman sebagai jamaah dan juga berpengalaman sebagai pembimbing. Dan alhamdulillah Al-Huda dalam tradisinya belum pernah berangkat ke jamaah dititipkan uang, dititipkan ke Kemenak, misalnya dititipkan ke petugas kloter, belum pernah. Kita selalu berejo Pak Bu, selalu berusaha bagaimana supaya tetap ada pembimbing pacak berangkat. Kalau tidak kate porsi dari porsi reguler, cari porsi-porsi yang lain. Bisa melobi lewat mungkin TPHD ya, untuk bisa masuk kepada porsi tenaga pembimbing haji daerah. Jadi utusan daerah bisa dari rekom gubernur atau rekom pejabat yang lain sehingga kemudian bisa diberangkatkan. Dan itu memang terjadi beberapa kali dari KBIH Al-Huda. Terjadi beberapa kali di mana pembimbing tidak bisa punya porsi di tahun itu. Akhirnya cari porsi. Bahkan almarhum Romo Kiai itu pernah, saya lupa di tahun berapa, karena tidak ada porsi di TPHD Sumsel juga tidak bisa memberikan porsi, itu tidak punya keberanian. Beliau sampai terbang ke Jakarta langsung nemuin Pak Menteri Agama. Karena tidak tega kalau jamaah haji Al-Huda lepas begitu saja, tidak dibimbing. Sehingga beliau nyari porsi sampai ke Jakarta, alhamdulillah dapat juga. Berangkat ketika sampai Mekah, meskipun beliau mungkin hotelnya di tempat lain, beliau pasti pindah. Pembimbing ini misalnya jatah hotelnya tempat lain, tapi kalau ada jamaah Al-Huda di hotel yang lain, pindah ke hotel ini. Nah, beliau caranya tetap bisa membimbing jamaah Al-Huda. Insya Allah kita berdoa semoga tahun ini memang betul-betul tidak ada lagi urung-urung haji mulai dibuka. Tidak katik lagi perubahan. Meskipun sebagaimana info yang kita terima, tentunya porsi atau kuota dibuka tidak 100%, tapi paling tidak sudah sedikitnya menambah, memberikan harapan kepada jamaah-jamaah yang sudah sekian lama menunggu. Apalagi kemarin terhambat kurang lebih 2 tahun Pak porsi yang sudah ada berangkat tunggu tambah lama antri. Palembang ini sudah sampai 2000 berapa? 37 kalau nggak salah. Kalau di Jawa Timur itu parah, sudah sampai 2047, 2048. Kalau daftar haji hari ini, Masya Allah. Kalau di Sumatera ini masih, jadi tidak usah pindah ke Jawa, gue. Lemah di Palembang inilah. Iya, lemah Palembang inilah. Tapi moga-moga di kemudian hari ketika fasilitas dari kerajaan Saudi Arabia, hotel semakin banyak, daya tampung Masjidil Haram setelah perluasan juga semakin besar, maka ada kemungkinan penerimaan porsi haji masuk ke Arab Saudi bisa ditambah sehingga kemudian deretan antrian itu juga menjadi lebih pendek. Semoga, tapi wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kami seputar tentang pengantar persiapan pelaksanaan ibadah haji dan juga akhlak di dalam beribadah. Itu materi saya. Jadi persiapan yang dimaksud bukan persiapan dari segi administrasi, bukan persiapan dari segi ongkos, bukan. Kalau itu pacaklah bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi persiapan yang dimaksud adalah persiapan mental spiritual. Bagaimana supaya perjalanan haji ini yang merupakan perjalanan rohani mendatangi undangan
Sang Rabbur Rahman, Sang Rabbul Izzati, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita ini menjadi tamunya Allah, menjadi tamu yang sesuai yang dikehendaki oleh yang punya rumah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tamu ketika hadir ke rumah yang mengundang atau tempat dia bertamu, pastinya hal pertama yang wajib dijaga tentunya adalah perilaku dan tata krama. Itulah kenapa akhlak menjadi sangat penting di dalam orang beribadah haji, agar hajinya ini bisa mendekati jaminan menjadi haji yang mabrur, di mana janji Allah balasan melalui Rasulullah, balasan bagi yang haji mabrur ini tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi kabur-kabur dan samar-samar, tapi dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya dak katik lain cuma siko. Balasannya cuma siko, dak leset tidak apa itu masuk surga. Nah, tentunya menjamin itu butuh banyak persiapan. Untuk mencapai cita-cita haji mabrur itu banyak persiapan. Banyak Pak Bu, orang yang haji itu lebih dari sekali, 2, 3, 4, 5. Ya, banyak. Tapi tidak semuanya dari sekian banyak haji itu ada yang mabrur. Ada yang mungkin haji sudah 3, 4, 5 kali masih tidak mabrur-mabrur, tapi hajinya cuma haji mabur. Nah, kalau orang Jawa itu haji terbang, haji mabur, bukan haji mabrur. Kenapa? Karena memang mabrur itu dari kata barro ya biru, wadaka mabrur. Mabrur itu orang-orang yang memang dikondisikan lahir batin baik. Maka kalangan Nabi, kalangan para Rasul itu disebut dengan al-abror, orang-orang yang lahir maupun batinnya baik. Kalau orang-orang soleh itu bisa jadi dohirnya saja, lahirnya saja yang baik. Jamaah rajin, puasa dilakukan, Quran dibaca, itu soleh. Tetapi ketika hatinya tidak baik, belum tentu dia disebut abror. Itu banyak nih orang yang ahli berjamaah, tapi hatinya sering dengki sama Allah. Banyak orang yang lisannya membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak pacak maafkan kesalahan Allah, dendam dengan Allah. Banyak yang mungkin setiap malam kakinya capek untuk berdiri tahajud, tetapi hatinya tidak pacak akoran dengan dulur, mutus silaturahim. Banyak yang seperti itu. Jadi soleh tampak lahir, tetapi hatinya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa mencapai derajat mabrur, kita upayakan berangkat haji itu membawa lahir batin yang baik. Minimal baik itu adalah minimal sesuatu yang tidak dibenci berlebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak sempurna tidak mungkin, karena kita bukan Nabi. Kalau kepingin sempurna 100% tidak ada cacat sama sekali, mustahil, karena kita bukan Rasul. Bahkan kita bukan wali. Apakah kita masuk golongan orang soleh juga belum tentu. Tetapi paling tidak mempersiapkan keberangkatan ini, betul-betul kita membawa bekal yang terbaik, lahir maupun batin. Mulai dari yang lahir, semua sudah tahu apa? Badan yang sehat. Maka persiapkan Pak Bu. Kalau yang memang nak berangkatnya, persiapkan dari sekarang sudah mulai berguyur, jago kesehatan. Jangan segala makanan berentang-berentung. Mumpung Ramadan, giliran buka balas dendam. Nah, jaga kesehatan dari sekarang. Berarti betul-betul kita mempersiapkan, karena tidak lama Ramadan, Syawal, Zulqa'dah sudah mulai buka pemberangkatan. Zulqa'dah sudah ramai pemberangkatan haji, karena puncaknya di 9 Zulhijjah akan ada wukuf di padang Arafah. Maka Zulqa'dah itu pasti ramai sekali. Nah, jarak tidak lama lagi dari sekarang Pak, cuma sebulan setengah 3. Kalau tidak jago dari jauh-jauh hari, sekali kumat mungkin darah tingginya, sekali kumat kencing manisnya, sekali kumat asam uratnya, sekali kumat asam lambungnya, pacak-pacak sebulan ke depan belum tentu sudah lemah itu badan. Maka persiapkan modal lahir. Pastikan lahir kita, fisik kita betul-betul fisik yang siap untuk menghadap
mendatangi undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketika di sana nanti semua sudah berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama yang hari ini ngerasa, aduh aku ini percaya kaki ini tidak beres ini. Jalan sekilo sudah tidak kuat lagi berjalan. Cak mano kaget tawaf. Ya tawaf itu serba salah Pak Bu. Kepingin cepet berarti harus mepet ke Ka'bah. Tetapi resikonya kegencet uang banyak. Duh, semakin dekat ke Ka'bah maka lingkaran tawafnya semakin kecil. Tetapi resikonya kegencet. Yang badan kecil kerempeng lah punya penyakit bengek, saro. Semakin aman supaya tidak pula berdempetan, semakin keluar atau ngambil di atap masjid umpama. Kalau tidak siang aman, tidak panas pucuk. Tapi semakin jauh jaraknya. Satu putaran dia sekali baca 1,5 kilo. Sekali, cak manu 7 kali. Nah, kebayang, ya kan? Jadi serba salah kalau kita nak hitung-hitungan itu. Tetapi saya pastikan ketika di sana nanti yang menentukan semuanya, yang akan memberikan standar kuat atau tidaknya kita adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil pengalaman sederhana. 2018 saya membawa jamaah berusia 82 tahun. Ya, namanya Mbah Siddiq. Beliau bahkan wafat di Mekah. Wafatnya di Mekah. Di Indonesia sebelum berangkat kursi roda Bu. Berjalan 100 meter tidak kuat, minta duduk. Di Indonesia, di Mekah, ngelempar jumroh dari kemah di Mina, tenda di Mina ke tempat Jamarat lempar jumroh. Itu berangkat 4 kilo, balik 4 kilo. 3 hari berturut-turut tidak pakai kursi roda. Sa'i tidak pakai kursi roda. Selesai sa'i beliau jatuh sakit, masuk rumah sakit Kifaul Faisal. Sampai jamaah pulang belum keluar, kritis beliau. 2 hari kami sampai di Indonesia dikabarkan beliau meninggal. Husnul khotimah meninggalnya di Mekah, habis haji 82 tahun. Tidak pede kalau keluarganya sebelum berangkat meluk-meluk kami. Gus, Ustaz teteknya bapak aku ini ngeri aku. Lah tua, tak sanggup berjalan, ini itu. Sampai di sana semua tergantung keyakinan dan kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Al-Maghfurah Romo Yai ketika di Indonesia, ya, di Indonesia itu berjalan jauh gak kuat. Kalau di pesantren keliling pondok itu sering naik mobil golf atau dibonceng motor di pesantren untuk ngawasi pondok. 2018 beliau haji berangkat tadi, tawaf beliau mimpin, tidak kata yang nuntut. Sa'i beliau pimpin, tidak ada yang nuntut. Jamarat PP 3 hari berturut-turut, tidak butuh kursi roda. Masya Allah, bahwa di sana ada kekuatan yang sudah berada di belakang kekuatan akal kita, di luar logika kita, yaitu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, orang-orang yang sebelum berangkat merasa terlalu percaya diri, mengandalkan dirinya sendiri, sehingga dia yakin, Allah, insya Allah aku di sana sehat, masih muda, masih balak 3, balak 4 umur, tenang baik, beres di sana. Sombong, mutu ujub, bangga, begitu di sana pacak tersungkur, di sana pacak tersungkur. Dan itu terjadi pada waktu kami jamaah haji dulu tahun 2011. Ada yang usianya masih muda, tiba-tiba sebelum musim haji dia kena demam panas tinggi yang bisa disebut dengan flu unta, ya Pak. Kalau di Arab ada sebutan flu unta. Pokoknya kalau sudah musim haji tak kate wong gak demam, tak kate wong gak pilek, tak kate wong batuk, meskipun kamu masker 5 lapis. Memang itu khas penyakit sana. Ketika orang Asia berganti iklim, virus penyakit itu bukan berdasar apa yang kita hirup saja, tetapi hawa di kulit ini, Pak. Di Mekah semua mungkin yang sudah pernah masuk kota Mekah, pernah umroh mungkin di musim panas, betapa panasnya kota Mekah. 2018 saya haji dengan Romo Yai, itu sampai di kota Mekah suhu 51 derajat, setengah mendidih, 51
derajat. Tetapi panasnya kering tak bikin keringet. Cak manolah caranya. Pecah bapak ibu duduk di pinggir api unggun rasanya. Nah itulah. Tuh dari luar panas balik ke hotel kena AC. AC di Mekah itu Pak tak main-main dinginnya. Bau. Dari panas mentak-mentak masuk ke ruang dingin. Jadi galak tak galak walaupun bermasker 5 lapis siap-siap. Ya, itu salah satu ujian di sana tuh pilek batuk kalau. Yang tak batuk cuma siko, yang listrik. Teko unta lagi pilek kalau sudah musim haji. Bener. Bapak-bapak nanti kalau main ke ke kebun, bukan kebun, ke peternakan unta, mungkin beli susu unta, umpama ada ziarah seperti itu nanti masih diperkenankan umpama oleh pemerintah Saudi, bukan dadak dilarang karena corona ini, masih bebas ziarah umpama. Unta di sana juga kalau musim haji pilek, Pak. Unta itu lahir di Mekah, besar di Mekah, mati di Mekah, lagi pilek. Ya. Apalagi kita ini lahir Palembang, tua di Palembang, besar di Palembang, ke Mekah cuma sekali itulah. Nah enggak pilek. Pilek ya cuma macem-macem. Ada yang lah siap nian vitamin, lah siap nian obat yang memang resep obat itu paling cocok ketika di Indonesia. Siap nian sehingga di sana sakit tidak lama-lama dan tetap kuat untuk beribadah. Nah ada kadang-kadang jamaah yang terlalu sombong, sengaja dari Indonesia tidak perlu nyiapin obat. Aku ini muda, aku ini sehat, tidak nyiapin vitamin. Iya betul, sampai sana tersungkur dia. Tersungkur ketika pada waktu puncaknya ibadah, justru yang lain semangat dia ada puncak-puncak, keringet dingin, ya Allah ibadah tak terasa nikmat. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat lahir kita ini sudah bagus, kondisikan batin kita senantiasa berta'alluq, terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhubung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah kuatkan. Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan, dan tak ada upaya kecuali berasal darimu dengan pertolonganmu ya Allah. Kami ini siapa hamba yang lemah, tak punya apa-apa. Wong kita ini Pak Bu, kalau tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, kalau kita diundang untuk ziarah ke Mekah atau Madinah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah untuk daftar haji. Berapa banyak saudara kita yang hartanya tumpuk-tumpuk, duitnya sudah wong kayo lamo dia, wong kayo lamo sampai hari ini belum haji. Wong kayo lamo berapa banyak? Kenapa? Karena memang di Lauhil Mahfuz Allah tidak tuliskan namanya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke pusat ibadah kaum muslimin, yaitu di Masjidil Haram. Berarti dia tidak terpilih sebagai hamba Allah yang spesial untuk diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana Pak Bu, kamu diundang memang inilah spesial. Sebab umpama kamu ini punya acara nganten ke anak, punya acara ngawin ke anak, nah ngundang kan tak mungkin kalau yang kamu kenal diundang. Tergantung kemampuan ngangkat undangan ini berapa. Wah, ngangkatnya 500 ini, tenda pulau banyak-banyak. Otomatis sedangkan kawan dan kenalan 1000. Tak mungkin 1000 nak diundang, kalau dipilih 500 yang terbaik pasti. Begitupun Allah ciptakan manusia, ciptakan orang-orang yang beriman banyak sekali. Tetapi tentunya Allah milih mana yang betul-betul diinginkan dan dikehendaki Allah untuk diundang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah terus kepada Allah mulai dari hari ini. Paling tidak sudah digerakkan untuk mendaftar haji, untuk ikut menunggu jatah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang mana jalan itu ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang ujungnya tidak katik lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan betul-betul, matangkan. Lahir sudah tadi dipersiapkan, tetapi terus hatinya terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, materi ongkos pastikan apa yang Bapak Ibu bawa ke Mekah itu yang 100% halal baik. Apa yang Bapak Ibu bawa untuk sebagai sangu bekal menghadiri undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu adalah yang 100% halal. Mengapa? Karena yang tidak halal meskipun dicampur, diselipkan, disingitkan di tengah-tengah yang halal, tebaco itulah oleh tuan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat bapak nak masuk bandara, nak ke ruang tunggu atau ruang check-in, meskipun duit receh nyelip di pojokan celana lepis, bunyi itulah sensor di bunyi, mundur lagi Pak, aku dia yang bunyi, ketahuan juga. Begitupun sesuatu yang buruk itu juga ketahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah melihat itu, dan itu akan menjadi alasan yang mencemari kebersihan, kemurnian ibadah kita untuk mencapai cita-cita haji yang mabrur. Jadi walaupun materi tidak banyak, pastikan harta tidak banyak, uang ongkos tidak banyak, pastikan itu betul-betul yang terbaik yang bisa kita bawa dan yang paling bersih yang bisa kita bawa untuk mendatangi undangan Allah haji ke Baitullah. Sehingga dari sesuatu yang halal, perkara yang halal itu ujungnya kebaikan, tapi perkara yang haram ujungnya maksiat pasti. Man akalal haram asad jawarihu. Siapa yang makan barang haram, kata Imam Ghazali, memanfaatkan, menggunakan, menikmati sesuatu yang haram, asad jawarihu, anggota tubuhnya ini berat diajak baik. Atau kalaupun dia sudah melakukan kebaikan, kebaikannya itu masih tidak baik. Umpama dia sudah sedekah, sudah galak sedekah, nah bagus sebenarnya, tetapi ada meruntuknya di mulut. Nah, maka dikatakan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan kebaikan sedekahmu, pahala sedekahmu bil manni, dengan cara bangkel. Jangan ngungkit-ngungkit. Wal adha, nyakiti uang yang disedekahi. Ada yang sudah mau sedekah tapi hilang pahala sedekahnya karena ngungkit. Aduh. Berarti lah bagus dia diantarkan oleh Allah bersedekah, tetapi tidak mampu mempertahankan kebaikan itu tetap baik sehingga rusak lagi. Atau wal adha, ngenjuk tapi mulutnya jelek. Kau ni kapan lah kau tidak minta-minta terus ya, kau dibuntu terus. Nyaro ke uang baik. Ngenjuk baik, seharusnya macam itu. Doakan yang terbaik supaya besok tidak minta-minta lagi, diberikan kekayaan mampu oleh Allah Subhanahu. Seharusnya begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah peran daripada diri kita pribadi masing-masing mempersiapkan untuk berangkat ke tanah suci. Pastikan bahwa semua itu bersih. Itu pertama. Yang kedua, niat Pak Bu ya. Niat lillahi ta'ala. Niat. Jadi begini, orang kerja itu saja, kata ulama hukum kerja itu 4. Cari nafkah, cari uang itu 4. Orang kerja nih. Pertama, hukum kerja yang wajib. Apa kerja cari nafkah yang wajib? Kerja untuk memenuhi aqallul kifayah li nafsihi wa li iyalihi wa li dini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarganya, maupun kebutuhan ibadahnya, untuk beli sarung, untuk aurat, untuk sholat. Itu yang pokok-pokok. Mencari nafkah untuk memenuhi itu semua wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang nganggur, tidak pegawai untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang wajib dia nafkahi, hukumnya dosa. Gitu aja, dosa. Kedua, ada kerja yang mustahab, kata ulama, hukumnya sunnah. Mustahab itu kata lain dari sunnah. Apa? Mencari tambahan dari kebutuhan pokok yang fungsinya adalah untuk menambahkan semangat ibadah, sehingga bukan cuma ibadah pokok, ibadah wajib baik yang bisa dilakukan, ibadah sunnah juga bisa dilakukan. Kalau duit nambah banyak, insya Allah yang kemarin tidak baca sedekah, hari ini baca sedekah. Ketika duit banyak, yang kemarin tidak baca silaturahim, hari ini baca silaturahim. Sebab nak silaturahim, nak saja tidak lemah, aman tidak kebawaan. Jadi mencari uang dalam rangka tujuan itu sunnah. 3, ada bekerja yang hukumnya mubah. Apa? Bekerja untuk memperindah kehidupan supaya hidup terasa bahagia. Rumah dicat yang bagus, kan butuh biaya. Rumah direnovasi supaya nyaman ditinggali, butuh
biaya motor yang kemarin motor lah sudah dak lemak, soknya keras, ganti yang empuk. Mobil pun begitu. Boleh kalau sifatnya untuk itu, mubah hukumnya. Tidak dosa juga tidak berpahala. Mubah. Ada kerja yang haram. Bekerja haram apa? Littafakhur bainan nas. Dalam rangka untuk hebat-hebatan. No, tetangga sebelah haji tak kena do aku belum. Harus haji lah aku supaya ya do dikatoi. Nah, littafakhur. Atau ketika dia sudah haji, dia akan mampu pamer kepada orang lain yang belum haji. Hati-hati. Haji yang seperti itu bukan haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan niat kita betul-betul lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang ya Allah haji ini kalau sudah balik haji tak dipanggil haji marah. Iya. Lah balik haji tak dipanggil haji, diundang wong, ada undangan datang ke rumah. Namanya belum ditambahi haji, tak datang. Besok diundang lagi, hajinya belum ditulis, tak datang lagi. Akhirnya ditanya nih oleh wong, ngapo wak tak datang 2 kali kamu diundang tak datang. Senggung aku, ngapo aku dilah haji tak tulis. Berarti hajinya kepingin diakui oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji sekali nak ditulis kok ha, haji 2 kali ha, haji 3 kali ha. Maka bapak-bapak, ini adalah bekal. Kalau memang kepingin diterima, ibadah itu memang kepingin abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, maka pastikan kita melakukan itu semata-mata prioritas utama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan uang berejolah, tidak usah kamu suruh juga. Uang kalau sadar kamu nilai haji pasti ditulis haji. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu pasti tulis hajah. Kalau uang sadar. Tapi kalau uang lupa, biarlah. Yang penting haji kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, gelar haji itu cuma ada di Asia Tenggara inilah. Di Mekah itu ulama tiap tahun haji mana ada dipanggil haji. Ayo, Imam Syafi'i, adakah namanya haji Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ulama besar mazhab kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah Muhammad Al-Hajj Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Tidak. Apakah Imam Syafi'i tidak pernah haji? Ya berkali-kali, Pak. Bu. Rasulullah sendiri, pernah Rasulullah menyebut dirinya haji? Tidak pernah. Itu menunjukkan bahwa haji itu predikat sosial, bukan predikat spiritual. Bukan predikat yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Sebutan haji itu cuma terkenal di dunia. Di sisi Allah yang akan abadi adalah pahala daripada apa yang kita lakukan. Apakah haji kita mabrur ataukah haji kita cuma haji mabur? Nah, itu saja. Maka pastikan memang haji ini untuk lillahi ta'ala. Nah, tidak usah nak besak ke pamor, nak besak ke pamer dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya yang kita butuhkan ketika haji di sana kaget bukan pamer-pameran Pak Bu. Di sana dak kate privilege, dak kate nak sekayo apa. Umpama yang datang ke sana, misalnya umpama apa yang datang ke sana gubernur umpama, apa bisa tawaf dikawal oleh protokol? Tak bisa nurut dengan panitia Masjidil Haram. Nak gubernur sekalipun protokol nak di sana, gubernur pengawal, pikir-pikir gubernur nak tawaf, nak baca, nak tabok oleh laskar di sana. Dan ini ya sama ketika sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Semua rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang belakangan dapat belakang, yang datang duluan pacak mepet Masjidil Haram. Itu pun sekarang dak kati ceritanya belakangan duluan pacak sampai depan, dak kati. Yang berusaha keras baru bisa nyampe depan. Dan saya sendiri, ini saya sendiri nih Pak Bu, badan kecil ya. Saya ini badan kecil. Saya bahkan jujur sampai hari ini saya belum pernah mencium Hajar Aswad. Saya ini, ketika saya pernah izin kepada almarhum Romoyai, bah, ya, pengen tawaf bah sunnah di Haram, nak kapo, nak tawaf sunnah. Terus, ya siapa tahu ada selo-selo nak mepet nyium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Nah, ini musim haji. Dak kati ceritanya
Hajar Aswad itu renggang, badan kamu ini kecil. Ya, pikirkan keselamatan itu wajib, kesehatan wajib. Nyium Hajar Aswad nak sunnah. Itu kata almarhum. Kalau kamu sakit, ini abah siapa? Yang ngawal, yang ngawani, yang nyari kesarapan, yang nyari kemakan, kolar kilir ke pasar. Kalau abah ini pengen makan, pengen apa, man kau sakit, saya diam. Jadi 2 kali saya haji selalu ngawal beliau, 2 kali saya tidak diizinkan untuk mencium Hajar Aswad. Karena bagi beliau banyak orang yang keliru memprioritaskan perkara yang sunnah, melupakan yang wajib. Contoh, untuk sampai ke Hajar Aswad akhirnya julak-julakan, dorong-dorongan, sikut-sikutan. Nyikut uang lain, dosa tidak bu? Dosa. Melakukan dosa berkali-kali demi dapat kesunahan sekali. Nah ini. Maka apa kata beliau? Hati-hati tentang hal ini. Bahkan ulama pun tidak menganjurkan kalau sampai untuk mencium Hajar Aswad harus menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Kecuali mungkin bapak-bapak sanggup nih ya dah. Berusaha pokoknya bismillah, yakin sama Allah, baca selawat yang banyak, nonton bini gandeng, ikat kuat-kuat ini. Ayo nyelip sampai juga ke Hajar Aswad. Alhamdulillah ada juga jamaah yang sanggup begitu. Ada juga, kami enteng, tidak saroida atau sampai nyium Hajar Aswad ngapo, mayar deh uang hitam 100 real. Uang hitam di sana dibayar 100 real, buka ke jalan dia, mikir ya lo ya, besar tinggi uang Nigeria. Itu lewat uang Indonesia, bayar, itu namanya joki Hajar Aswad. Ada di sana. Ada di sana. Bayar, ada yang model mah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ketika di sana itu antusias kepada hal-hal sunnah, ambisi kepada hal-hal yang sunnah, tapi lupa untuk mengkondisikan kualitas terbaik pada hal-hal wajib. Banyak. Ketika ketika masuk Masjidil Haram, yang terpikir cuma multazam, yang terpikir adalah Hajar Aswad, yang terpikir adalah pancuran emas, yang terpikir adalah Hijir Ismail. Saya kasih tahu, Hajar Aswad, pancuran emas, Hijir Ismail, multazam, ini 4 tempat yang mustajab untuk berdoa. Tetapi sekali lagi mencapai itu semua hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi giliran melaksanakan sa'i, banyak jamaah ini ucap-ucap, ngobrol, bercandong, cekek-cekek. Padahal sa'i itu rukun. Meskipun boleh sa'i sambil ngobrol, meskipun boleh, tetapi bagaimanapun itu rukun. Kenapa tidak dikondisikan dengan membaca tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Atau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nanti sampai Bukit Sofa, innas sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Nanti sampai lampu hijau, antara 2 lampu hijau atau tiang hijau itu, tanda hijau itu, doa lari kecil sambil baca Rabbil warham wa taqarrab dan lain seterusnya itu. Tapi banyak yang justru main-main, bercanda, cekak-cekek, ngobrol. Ada yang sambil sa'i berjalan karena bebas ngobrol. Ngobrol ke wong lain. Oh, baju mana wong ini? So tinggi, wong dari mana? Syria itu, Turki itu. Sa'i dia itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau urusan perkara sunnah untuk dapat multazam, untuk dapat Hajar Aswad, khusyuknya minta ampun. Pokoknya fokus ke Hajar Aswad. Tetapi giliran melakukan hal rukun, ketika wukuf di Arafah, ketika tawaf ifadah, ketika melakukan sa'i, ketika menjaga bab ihram, mereka banyak yang lalai dan teledor main-main. Itu jamaah. Hati-hati, di antara buruknya kualitas ibadah seseorang adalah ketika mengutamakan hal yang lebih yang sunnah mengalahkan hal yang wajib. Ini ibarat orang yang kalau tahajud rajin, subuhnya kesiangan. Itu tahajud bangun dia, sekali tahajud tak dikit-dikit 20 rakaat. Habis tahajud tidur lagi, subuh jam 7. Ya,
fokus untuk melakukan sunnah, yang wajib lalai. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu prioritas kalau haji. Yang terbaik secara adab dan akhlak etikanya, yang wajib terus taruh di atas, letakkan di paling atas. Itu kewajiban etika kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kewajiban sudah rampung, sudah sempurna, dan kita rasa sudah cukup baik kualitasnya, maka bolehlah di kemudian hari kita nyari tentang kesunahan. Ini banyak jamaah haji ini kadang buru-buru, ketika pertama kali masuk Masjidil Haram nengok Ka'bah histeris, nangis. Wah, enak. Samunnya lebih bagus ini daripada yang dipoto itu. Histeris. Apa yang terjadi ketika tawaf wajib yang pertama, yaitu tawaf kudum, tawaf kedatangan, tawaf selamat datang ke kota Mekah? Mereka para jemaah masih terbawa dalam euforia kesenangan itu, sehingga tawafnya amburadul. Betul. Dan itu terjadi. Saya dan Romo Yai, mungkin ustaz-ustaz banyak cerewet tentang masalah ketika baru awal datang. Kenapa? Banyak ini tidak ngerti nih. Wah, euforia. Tawaf, aturan yang paling pokok dari tawaf saja Pak, secara gerakan. Tawaf, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Ini wajib. Tidak boleh berputar badan. Kalau tawaf Ka'bah jadi di depan kita, batal putaran itu. Atau sampai muter tawaf jadi sebelah kanan kita, batal juga putaran pas kita muter tadi. Maka pastikan tawaf ini di sebelah kiri, Ka'bah ini selalu di sebelah kiri kita ketika tawaf. Banyak jamaah lewat seret melintasi makam Ibrahim nih. Melintasi makam, kapan lagi lewat di peluknya makam Ibrahim? Cium-ciumnya, otomatis Ka'bah jadi di belakang dia. Nah, batal sudah putaran itu. Tapi harusnya dia nambah putaran yang dia batal di situ. Kaget dia lupa nambah, otomatis tawaf itu tidak sah. Nah, ini banyak euforia dengan hal-hal yang sebenarnya hanya sunnah. Padahal lakukan dulu kewajiban. Kaget haji kita tuh di Mekah 27 hari. Di Mekah paling sebentar kita 27 hari. Rampungkan kewajiban. Waktu masih banyak. Yang nak umroh sunnah, yang mau hajar aswad, yang mau berdoa di multazam, yang mau nyium Ka'bah mungkin. Nak nangis-nangislah di situ. Kaget. Jadi pastikan ketika datang kita sudah siap dengan keadaan itu. Apalagi ibu-ibu, ya Allah, ini paling banyak. Belum masuk Masjidil Haram, baru sampai parkiran terjengok menara. Oh ya Allah, ini ibu-ibu nyampe juga. Sudah mulai histerisnya, sudah macam-macam. Terkadang terbawa suasana, lupa dengan kaifiah tata cara ibadah yang benar karena terlebih dahulu terbawa suasana. Bersyukur boleh, tetapi harus tetap fokus. Senang boleh, tetapi tetap harus konsentrasi. Karena apa? Tawaf kudum, tawaf datang itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Ini banyak yang tak tahu kadang-kadang. Dianggap ini kan belum haji. Kita coba tawaf-tawaf baik. Belum haji cuma tawaf-tawaf baik. Kalau belum haji dan tawaf-tawaf baik dan itu tidak wajib, ngapoi disuruh pakai ihram dari bandara? Tandanya kita nyampe kaget nak tawaf itu wajib. Kalau tidak wajib, ngapoi pakai ihram baju biasa baik. Kita akan tawaf pertama dengan tawaf kudum sekaligus tawaf umroh, itu namanya. Makanya haji orang Indonesia ini rata-rata disebut dengan haji tamattu. Kenapa? Umroh dulu baru haji. Karena tamattu mendahulukan umroh dari haji, ini sebenarnya pelanggaran dalam syariat. Tapi pelanggaran yang diperbolehkan. Pelanggaran itu harus ditebus dengan dam. Makanya seluruh jamaah haji Indonesia kaget nyembelih kambing, bayar dam tamattu. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Kalau nak tawaf sunnah datang, bayang sudah selesai haji atau belum musim haji. Kalau sudah di Masjidil Haram, datang dari masjid tawaf dewe asal 7 kali sudah. Karena tawaf sunnah itu bisa menggantikan statusnya sebagai ganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Di Masjidil Haram diganti dengan tawaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adab akhlak dalam hal ini, dalam niat,
dalam mengkondisikan tujuan kita berangkat ibadah haji, itu semua ayo dikondisikan dari sekarang. Karena apa? Kalau tidak dikondisikan terbawa kebiasaan. Mohon maaf, banyak di antara kita ini sudah kebiasaan. Apapun niat itu sudah niat manusiawi, sudah niat dapat niat apa ya? Niat yang bersifat duniawi, kepingin dipuji orang, kepingin diakuin orang, kepingin diangkat orang, dibanggakan orang, dibagus-bagusin orang, menjadi kebiasaan yang kadang sulit kita hindari. Mohon maaf, sholat kalau pernah ria, sholatnya sah, tapi tidak diterima pahalanya karena ria. Tapi sholat subuh tidak diterima, zuhur kaget pacak sholat lagi bu. Zuhur tidak diterima, asar pacak sholat lagi bu, pak. Tapi haji sekali kapan lagi nak ulangnya? Ya, sholat subuh tadi tidak diterima oleh Allah, yang penting sah. Zuhur kita masih pacak sholat lagi untuk supaya diterima cak mana caranya. Aman tidak subuh besok hari, hari besok kita ulangi lagi sholat dengan subuh yang lebih baik lagi. Tapi haji pak bu, seumur hidup kadang-kadang umumnya rata-rata orang Indonesia cuma dapat kesempatan satu kali. Umrah baca berkali-kali tapi tetap bukan haji, karena ada wukuf di Arafah. Bisa kan wukuf beda datang ke Arafah lagi umrah dah baca, karena tanggal 9 Zulhijjah dah terulang 2 kali dalam setahun. Itu baca kamu wisata main-main ke Padang Arafah baca, tapi tidak dianggap wukuf karena bukan 9 Zulhijjah. Jadi sekali berangkat ke sana, ayo berusaha betul kondisikan. Meskipun tentu kita tetap akan jauh dari kadar sempurna. Nah, tetapi dengarkan kata Allah, kata Allah, inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang sudah berjuang berbuat baik. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang sudah berjuang, berusaha meskipun banyak kesalahan, meskipun masih banyak kekurangan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting tolong ini mulai belajar bareng-bareng ya, menata diri, menata emosi. Mohon maaf, ujian untuk belok ke niat banyak, ujian untuk ngotori ibadah kita di sana kaget banyak sekali. Sudah berusaha di Indonesia nahan mulut tak banyak merutuk, tak ngomel, tidak dong apa nyaplak, sampai sana lagi enak-enak tawang, tiba-tiba bukan orang Indonesia. Mohon maaf, yang kita Pak Bu, kepingin kamu jangan bayangkan bahwa orang luar itu pecah kita. Kalau kita ini nak nyenggol uang lagi permisi kan, misi maaf nyenggol, itu uang kita adat ketimuran. Coba ketemu betino India, ketemu betino Pakistan, ketemu betino hitam-hitam Nigeria, itu tombol-tombolnya baik kamu. Man kita tak pinggir gitu, yang salah uji dia. Lalu kita tahan, lebuk, mau hitam ini, tengah doang. Hitam, mak lo cantik kalau nomor aku hitam. Itu. Tercemar ibadahnya dengan kata-kata kasar. Maka dijelaskan sudah. Kalau sudah ihram ingat ya, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. La rafatha, jangan ngomong kotor, jangan berlaku jorok kalau sudah masuk musim haji, sudah ihram. Wala fusuqa, jangan berbuat jahat, jangan maksiat, termasuk mulut kasar tadi. Wala jidala, jangan berdebat atau mancing perdebatan atau terpancing berdebat. Jangan berdebat, jangan mancing debat, jangan terpancing debat. Wala jidala. Fil hajj, ketika haji sudah. Ada uang ngajak kita ribut, diam ke. Sabar, aku haji, aku lagi haji. Aku lagi haji, syukur-syukur sampai balik ke Indonesia akhlak itu terjaga, jadi orang yang penyabar. Tapi kalau tidak tahan ke sampai haji selesai tahallul sani, telah tahallul kubro, cukur rambut yang kedua, lah halal kalau bukan haji lagi, lah selesai baru kontani wong tadi. Mendadak tahan ya. Maaf aku di wong Palembang gak main belakang, gak kontan depan rai. Cuma kemarin aku nahan oleh masih ihram, masih haji. Kamu umpama gak tertahan ya, pakai cara yang baik kontani.
Selesai maaf-maafan, sudah. Tapi kalau bisa jadi orang yang penyabar, ridhoi orang lain ketika di sana, semoga akhlak penyabar itu terbawa akhirnya sampai pulang ke Indonesia. Begitu. Tapi kalau musim haji tahan ya. Betul. Yang ditahan haji itu Pak Bu berat, bukan cuma mulut, bukan cuma akhlak, bukan cuma perilaku, sampai mohon maaf kondisi zahir pun kita tahan. Rambut gatel, ibu-ibu tak boleh sembarangan melorot jilbab. Lagi ihram sampai aurat terbuka berdosa, itu lagi ihram. Bapak-bapak panas di padang Arafah, panas waktu lempar jamarat hari pertama, ketika itu jumroh Aqabah harus pakai kain ihram, tidak boleh pakai topi, panas. Ujungnya oleh bapak kain ihram ditutup kena di kepala, haram. Tidak boleh. Ibu-ibu dilarang menutup wajah, bapak-bapak dilarang menutup kepala. Kalaupun ada yang memperbolehkan pakai masker, ya, yang memperbolehkan pakai masker, kita mengambil pendapat ulama modern. Ulama lama masker itu termasuk penutup wajah. Sehingga betino Pak Bu kalau sedang tawaf yang wajib, maksudnya tawaf umroh, tawaf haji, itu tidak boleh pakai cadar. Nggak boleh pakai cadar karena dilarang menutup wajah. Kalau untuk perempuan laki-laki dilarang menutup kepala. Pecian bagus kalau sholat Jumat, tapi kalau sedang tawaf haji berdosa peci. Ngap buka peci? Di rumah aku itu masjid peci dulu. Nggak boleh, ihram nggak boleh peci malahan. Sehingga kadang-kadang salah kaprah itu dijago, gatel kepala, nggak di rumah beserit ini. Ya. Masih pakai ihram loh. Walaupun kamu melepasnya dalam kamar, cuma sebarengan kawan sekamar beda, lagi ihram, buka beserit. Tidak boleh. Tambah lagi kamu cetis, muno binatang cetis. Nah, ada rambut yang rontok pula, apalagi umur lah tua, seret rontoknya 20 lembar. Hitung telah. Ada damnya, ada dendonya yang harus dibayar. Ya Allah, bapak-bapak juga begitu sering kadang-kadang di luar tenda, Arafah di luar tenda, Mina duduk nongkrong ngudut, ya. Ngudut ini panas, sewetnya ihram ini diangkat sampai setengah paha. Itu terjadi Pak Bu, saya bukan cuma ngomong, hampir banyak sekali yang tidak sadar akan itu. Kedua, buntelan sarung ihram melorot sampai udelnya pusarnya kedingoan. Padahal pusar itu aurat yang harus ditutupi ketika ihram. Ihram itu hukum auratnya sama dengan aurat sholat, sehingga tidak boleh. Makanya ibu-ibu itu kalaupun tidak bermukena, yang boleh dibuka cuma muka dan telapak tangan. Tidak boleh. Misalnya berbukaan sekendak-kendak, yang boleh dibuka cuma muka dan telapak tangan. Itulah kenapa wajib pakai kaos kaki, karena auratnya aurat sholat. Nah ini kadang-kadang kita tidak fokus pada hal-hal wajib seperti ini. Bayangan berangkat haji ini sudah terbayang. Nah nyium aja aswad ini ya. Nah multazam. Ditambah lagi jangan ya gak selfie depan pintu Ka'bah. Tawaf cekrek. Selesai tawaf upload di Facebook, Instagram. Alhamdulillah sudah tawaf umroh. Semoga makbul ya Allah. Iya. Ada yang begitu, pokoknya apapun tujuan pamer dulu, cekrek. Kadang-kadang ada yang mohon maaf tidak lagi pakai foto upload, langsung live. Wah, siaran langsung streaming. Ada grup arisan. Kawan-kawan, aku lagi nak siaran langsung tawaf kudum di Mekah, baru datang. Ya, kamu yang kangen-kangen dengan Ka'bah, pengen tahu Ka'bah, jangan nak nyingok streaming nih. Karena akhirnya kita sibuk dengan gadget itu daripada fokus untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget Bu, kalau nak streaming kaget. Kalau kewajiban lah rampung, haji lah selesai, masih banyak waktu di sana, silakan. Streaming 24 jam, kuota kamu sanggup apa Bu? Iya, cuma aku kasih tahu di sana internet mahal. Ya. Kalau nak internet nak besar, nak ada terus di sana, jangan pergi kemana-mana dalam hotel deh, biasanya ada wifi. Yo, jadi kalau nak video call cucung di hotel lah, ada wifi. Tapi hotel juga nyingok-nyingok. Kalau masih siang pagi mak ini wifi-nya berat, sebab uang pakai galau. Kalau nak nelpon cucung jam 3 malam,
Wong tidur kalau sinyal wifi itu nganggur, kamu mek dewek. Cuma cucung mano yang masih melek itu lah. Ya, itu Pak. Jadi memang begitu. Tapi kalau udah di luar, internet mahal, ya, telepon apalagi mahal nih, ya, roamingnya mahal sekali. Gitu. Jadi kakek-kakek dulu berkabaran dengan keluarga tuh kalau sudah selesai ibadah, ya. Itulah kira-kira yang mungkin untuk awal sebagai pengantar, Pak, ya. Persiapan untuk menjelang keberangkatan, mengkondisikan lahir maupun batin, hati maupun jasad kita. Semoga semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan jasmani maupun rohani, senantiasa hatinya betul-betul bisa mantap, tulus, ikhlas, murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai itu semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini mungkin tidak ada tanya jawab, kita langsung saja karena materi ini mungkin memang tidak perlu kita banyak tanya jawab. Mungkin nanti di materi berikutnya atau di pertemuan berikutnya kepada saya, dengan saya nanti mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab, karena kebetulan kami ini agak buru-buru. Di pesantren sedang ada penerimaan tes penerimaan santri baru. Jadi agak buru-buru harus kembali ke pesantren. Pada intinya materi ini mungkin saya akan ada materi kalau tidak salah 3 pertemuan. Ini satu, mungkin tak kapan lagi itu materi kedua dengan tema yang sama. Kemudian tentang fadilah Haramain, fadilah tanah suci Mekah dan Madinah. Tentang keutamaan Mekah Madinah itu apa? Kira-kira kelebihan Mekah Madinah dibanding negeri lain itu apa? Dan apa saja yang dilarang terhadap kota Mekah dan Madinah. Termasuk yang dilarang adalah ganggu binatang di Mekah. Kalau ada apa? Merpati bagus ya. Biasa dekat Masjid Nabawi, dekat Masjid Haram, banyak sekali burung merpati, burung dara. Itu jangan ditakuti. Kalau ada yang babit pakai sendal, dosanya kali lipat. Ya. Di Masjidil Haram itu kalau kebaikan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Jangan kamu pikir cuma kebaikannya baik, dosanya juga sama. Di Mekah itu kalau beribadah sholat 1 rakaat pahalanya sama dengan sholat 100.000 rakaat. Maling sendal siko sekali sama dengan dosanya 100.000 kali maling sendal. Nah, sendal orang sekecamatan udah dipalingnya baru. Iya, dosanya. Jadi ngomongi wong sekali sama dengan ngomongi wong sekecamatan. Ngatoi wong sana. Dilipat gandakan kebaikan juga dilipat gandakan dosa. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, lebih kurang saya memohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa khushu'ana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah بمعجزات الفاتحة بنور الفاتحة أن ترزقنا صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباد يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.